Oke, di 2 menit lagi ya, teman-teman bakal kita mulai. Kita tunggu barangkali ada yang lagi persiapan mau join. Atau kalau misal nggak ada, kita gaskan aja berapapun orangnya. Boleh sambil dijakin teman-teman yang lain, barangkali ada yang kenal ya, kenal di baik kenal di online aja atau kenal di offline, boleh sambil diajakin. Barangkali juga ada interest di dunia freelancing, boleh sambil diajak-ajakin teman-teman yang lain. Untuk sesi ini di record ya teman-teman, jadi nanti bisa ditonton kembali, bisa di review kembali, baik nanti materinya juga akan aku share gitu. Sip, udah 3.15 ya. Jadi kita mulai aja. Thank you teman-teman. Ini ada Kak siapa nih? KM sama Kak Nin ya. Thank you banget udah join di sesi hari ini. Nah, jadi untuk hari ini maunya gitu ya. Maunya sesinya itu lebih ke diskusi, tapi kayaknya karena belum terlalu banyak materinya ya, jadi kita coba nggak apa-apa sesi pemaparan dulu ya sambil mancing teman-teman yang lain. Oke, ini pertemuan pertama kita atau ini rencananya akan jadi series gitu ya. Nah, baik nanti ada teman-teman yang join atau enggak, itu aku sih bakal pandu ke sini ya, ke stage ini semuanya. Untuk kedepannya bisa masih dari aku dulu yang ngasih taping ya ke teman-teman, bisa dibilang kayak gitu, atau nanti kalau kita ada kedatangan narasumber yang lain, nah itu nanti bisa kita kondisikan nih, nanti kita bisa undang untuk ngasih tips trik ya selama terjun ataupun bergelut di dunia freelancing. Oke, nah untuk agendanya teman-teman cukup singkat aja ya, jadi hanya intro. Nah, hari ini kita intro, lalu mengenal sedikit freelance, tantangan di dunia freelance, insight dan pengalaman pribadi gue sendiri, dan terakhir itu boleh open diskusi sama Q&A. Barangkali masih ada yang perlu ditanyakan. Kalau dari teman-teman mau langsung ya, nanti bisa request to speak dari Discord-nya, bisa langsung, atau teman-teman mau chat aja di Discord-nya via stage ini kan bisa juga. Oke, untuk intro ya teman-teman. Nah, perkenalin, nama gue Muhammad Giz Rashid, biasa dipanggil Gazi. Untuk pengalaman sendiri, gue juga ada full time sebenarnya, itu di New Tradisi Nexera, salah satu perusahaan data center. Nah, untuk posisinya sebagai service delivery itu dari tahun lalu ya, per Agustus sampai sekarang. Di samping itu, side hustle yang lain, nah gue ada sebagai fasilitator, trainer ataupun speaker lah di beberapa edutech yang lagi ongoing projectnya itu bersama MySkill. Nah, di samping itu juga gue juga ada freelance ya sebagai fokusnya di project sama product manager. Nah, tapi beberapa waktu ke belakang agak melipir dikit nih mencari peluang-peluang baru juga. Untuk pengalaman full time lain itu ada sebagai IT project eksekutif di salah satu startup Singapura, tapi base-nya di Batam juga. Lalu ada dari Makers Venture, itu early startup juga, baru mau bangun produk ya dari nol. Nah, terus ini nih udah keburu tutup perusahaannya. Di sini gue sebagai freelance product manager juga
dan full time pertama gue itu di digital agency. Nah itu di IDEA Imaji, yang namanya itu sebagai tech PM. Nah untuk teman-teman yang mau terhubung secara personal itu bisa ke LinkedIn, itu bisa ketik aja nama gue panjang yang apa, nama lengkap Muhammad Gazi Rashid atau Gazi Rashid, biasanya langsung muncul nih di paling atas. Instagram juga ada Gazi in Digital. Teman-teman feel free untuk kalau udah mau nanya via DM Instagram, nanti bakal gue jawab juga. Oke, nah ini sebelumnya lagi-lagi gue ngucapin terima kasih ke teman-teman gitu ya yang sudah sudi join ya. Agak susah sepertinya membuat sebuah community, apalagi ya via Discord terutama. Dan walaupun itu open ya, agak susah sebenarnya kayak kalau di Indo, apalagi dengan niche ataupun fokus spesifik gitu ya. Nah, tapi gue coba bikin. Nah, alhamdulillah puji Tuhan ya, per sekarang itu ada 100 lebih ya member, walaupun masih banyak yang silent reader, tapi it's okay, tetap sedikit gue usahain tetap ada hidup ya komunikasinya di channel ini, di server ini. Nah, harapan gue teman-teman, kenapa gue bikin IDN Freelance Force ini? Nah, yang pertama itu dari awal gue bilang ini bukan untuk di monetize ya secara gue pribadi. Nah, jadi ini lebih ke usaha gue memberikan manfaat ke teman-teman yang lain, sekaligus juga mensupport gue. Nah, ngapain ya mensupport gue untuk apaan? Nah, karena gue jujur udah di jalan 2 tahun lah ya, 2 tahun lebih untuk di dunia freelance. Nah, tapi kebanyakan di pasar lokal nih teman-teman, masih di sekitaran Indo gitu ya. Nah, gue mau enhance, mau upgrade lagi di market internasional. Nah, kan kebanyakan market internasional platformnya kan di Upwork ya. Nah, kemarin gue lihat lumayan banyak tuh di trade. Jadi gue coba deh melipir ya, numpang di utas teman-teman yang lain yang lagi ngomongin freelance. Gue coba invite, barangkali sudi nih kan sharing-sharing bareng kita semua. Kebanyakan yang join ya itu gue lihat dari trade kebanyakan. Jadi mungkin ngeliat trade, oh langsung join via Discord-nya. Nah, untuk goals-nya teman-teman ini untuk kita belajar bareng-bareng gitu ya. Dan gue nggak mau ini bakal jadi one man show nih. Kebanyakan gue yang kontribut ke teman-teman, atau gue yang kebanyakan nyeping gitu ya ke teman-teman. Tapi kalau memang itu untuk men-trigger ya is okay, nggak apa-apa. Tapi sebisa mungkin nextnya bakal ada nih teman-teman yang mau sharing-sharing juga. Is okay kalau masih kak tempatku masih di lokal, marketku masih di lokal, nggak apa-apa ya. Nanti bareng-bareng kita bisa kita bisa dapet lah mudah-mudahan pasar-pasar lokal yang lainnya dan pasar inter terutama. Ini juga untuk ngebangun koneksi ya teman-teman. Nah, makanya gue coba spesifikkan ada kan di introduction tuh, di channel introduction untuk teman-teman ngasih tahu fokusnya di mana ya, asal mana. Barangkali dari sini kan, oh nih ayolah ngumpul bukber nih, kita bikin yang di let's say mungkin bikin yang di Jabodetabek misalnya, ngumpul dari sini kan, bertambah nih relasi kita ya teman-teman. Lalu untuk ngasah keterampilan juga, udah coba bikin beberapa beberapa resource sharing di sini. Nah, jadi teman-teman feel free nanti untuk nambahin, untuk koreksi juga seandainya teman-teman ngelihat ada yang kurang ataupun ada yang perlu dikoreksi, feel free untuk put resource sebanyak-banyaknya di community ini. Nah, ini juga cocok nih buat teman-teman yang baru mau mulai. Apaan sih freelance, ngapain sih, apa yang mau gue lakuin, apa yang harus gue lakuin pertama. Nah, harapannya platform ini, community ini jadi wadah nih untuk teman-teman yang lain bisa memulai lah, ada gambaran lah untuk memulainya. Ini juga untuk teman-teman yang mungkin seperjuangan, yang udah freelance di sana sini gitu ya, udah projectnya udah banyak, mungkin udah punya ratusan project, puluhan project. Nah, bisa sharing-sharing di sini juga. Sama ya untuk kita untuk nyari talent-talent lah yang terbaik di sini. Soalnya kemarin
ada tuh beberapa teman gue nanya gitu ya, goalsnya apa nih dibikin ini. Kalau gue ambil talent di sini gimana? Nah, gue bilang feel free untuk ngambil ya. Jadi nggak masalah. Kan kalau misal mau ngasih proyekan, kan teman-teman bisa langsung ya. Itu ada di job sharing, langsung aja. Tapi yang kayak gue bilang, gue titip untuk punten taruh informasi sedetailnya, biar nanti enak nih kita kan ngubungin kemana, apa jobnya, palingan dua itu udah cukup gitu. Oke, kita next ya teman-teman. Kalau mau terhubung lebih lanjut dari community ini, kita selain di Discord aktifnya, nah itu gue juga udah coba initiate di LinkedIn. Nah, ada Idean Freelance First. Nah, harapannya ini juga kedepannya bakal nge-boost awareness ya, atau eksistensi community kita sendiri dan teman-teman gitu di sini. Jadi saling memberikan benefit kita teman-teman. Sama ada Instagram nih, juga udah ada Instagram. Feel free untuk nanti story ya atau ngepost yang nge-tag Idean Freelance itu, feel free aja teman-teman. Nah next, bagi yang baru mulai atau yang mau mempertajam lagi ya ilmunya di freelance, ini gue coba sharing pertama ya based on beberapa artikel literatur mungkin yang gue baca, sama ya pengalaman pribadi tentunya. Jadi ya freelance teman-teman, seperti yang kita tahu ya, jadi ini umumnya nih kan kita bekerja sendiri ya ataupun mandiri, dengan basisnya itu bisa berupa project atau kontrak. Tapi ini termsnya bukan kita ini ya teman-teman ya, bukan seperti full time. Nah kan kadang ada juga yang full time tapi dia kan project base gitu ya. Nah biasanya kita lebih ke yang mandiri dan di luar mekanisme ataupun full time lah gitu, jobnya kayak teratur, nggak kayak gitu. Nah kebanyakan sekarang kenapa nih mau freelance? Kak gue mau freelance, pada FOMO gitu kan ya. Kak gue mau freelance, gue mau set hustle deh. Nah beberapa jawaban yang sering gue dapatkan, yang pertama itu fleksibilitas waktu kerja teman-teman. Jadi lu bisa ngatur sendiri jam kerja gitu ya, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan projectnya gimana ya. Contohnya kayak gue sendiri ada full time gitu ya, dari 8 sampai 5 atau mungkin dari 8 sampai 6 lah kalau ada lembur. Nah, freelance bisa dilakukan kapan? Ya, gue bisa lakuin di sela-sela jam istirahat ya. Contohnya kayak jam 12 atau jam 1. Nah, gue juga bisa lakuin di biasanya paling wajib setelah jam kerja tuh. Tetap laptop tetap terbuka gitu ya. Chrome atau browser masih banyak tab yang terbuka, lanjut lagi. Nah, juga benefit lainnya bisa kerja dari mana aja atau WFH nih kan ya. Nah, ini kan jadi primadona nih sama temen-temen gitu ya, baik yang sangkatan dengan gua Gen Z ataupun mungkin teman-teman yang milenial. Nah, biasanya kan udah mulai interest, kayaknya perlu kerjaan yang santuy deh, di mana aja bisa kerja dan juga jelas gitu pekerjaannya. Dan juga selain itu peluangnya itu bekerja dengan berbagai klien, apalagi kalau teman-teman itu multidisiplin. Contoh misalnya kayak kalau di gue sendiri itu kan fokusnya di project sama product management ya teman-teman. Nah tapi bisa juga fokus lo kan di IT development, kebetulan backgroundnya di tech. Jadi gue bisa aja mau ngambil UI UX untuk didesain, atau gue juga bisa ngambil ke lebih general kayak bikin konten documentation atau digital content development gitu ya. Nah itu bisa tuh nanti dieksplor di sana. Nah jadi memungkinkan nih kita untuk ngambil project di luar kemampuan utama kita. Nah kan kalau misalnya teman-teman yang di dunia kreatif, let's say mungkin di motion grafis gitu ya. Nah, cuman fokus kan di motion grafis, bikin CV-nya fokus di situ biar terlihat profesional gitu ya, dan skillnya naik gitu biar bisa menunjang career path-nya. Nah, freelance tidak seperti itu ya teman-teman. Lebih bagus kalau teman-teman sebenarnya punya ya beberapa atau multidisiplin. Jadi bisa fulfill kebutuhan market. Lanjut, nah karena beragam proyeknya ya, beragam tingkatan atau skupnya, nah potensi kita menghasilkan
cuan itu tentu lebih besar, teman-teman. Nah, jadi ini juga nih salah satu benefit yang jadi ini ya, jadi advantage lah untuk kita yang menggeluti dunia freelance. Lalu kesempatan mengembangkan berbagai skill, teman-teman. Nah, ini kayak tadi ya, tidak hanya di dunia atau technical skillnya aja, tapi kan skill yang non teknis teman-teman juga pasti mau tidak mau itu akan berkembang ya, kayak skill negosiasi, komunikasi pertama, nanti bisa turun lagi ke komunikasi. Nah, sama terakhir yang paling penting itu problem solvingnya, teman-teman ya, itu pasti kepake banget, karena klien atau project owner nggak akan nge-hire kita kalau kita nggak punya nih kemampuan untuk nyelesain masalah atau project tersebut. Oke, kita lanjut ke 2026 freelance trend ya, teman-teman. Nah, ini setelah gue coba beberapa artikel, gue coba cek gitu ya, gue coba lihat tren-tren di beberapa sosial media, thread terutama gitu ya. Twitter gue udah jarang buka, honestly ya, gue lebih sering ke thread sekarang. Terus TikTok masih banyak yang ngebahas, Instagram juga ya. Tapi kebanyakan gue lihat dari tren-tren atau artikel yang ada. Masih gitu ya, digital marketing dan sosial media masih menjadi favorit gitu untuk sekarang, teman-teman ya. Nah, permintaannya itu tumbuh nih 3 kali lipat sebenarnya dari di tahun 2025. Jadi dari ke 2026 itu banyak yang minta kayak di handle ads-nya ya, atau iklannya, baik dari web, sosial media. Nah, sosial medianya bisa ke TikTok, Instagram, Facebook ya. Jadi banyak banget. Nah, ini nanti teman-teman bisa coba cek sendiri di project.co.id, 1000 sama Pasok ya. Memang nanti pelayanannya itu kayak campaign strategi, dia perlu kita yang memanage sosial media. Nah, itu masih banyak dan menjamur, teman-teman, sampai sekarang. Lanjut di grafis ya, atau sama UI UX. Nah, ini masih juga, walaupun dibenturkan dengan AI ya, teman-teman. Nah, kayaknya banyak teman-teman yang juga penggiat AI di sini kan ya. Nah, tapi kebutuhan UI UX tetap terdepan ya, tetap diperlukan, karena sebagus apapun ya, sentuhan dari AI itu tetap perlu sentuhan kita terakhir ya, teman-teman, sebelum dikirim ke klien, nah, atau sebelum kita kasih ke yang ngedevelop nih atau yang nge-implement. Next itu ada di software web development, AI dan automation. Nah, ini untuk teman-teman tech freelancer ya. Nah, ini udah sedikit bergeser ya trennya. Kalau dulu kita cuman bikin web, bikin mobile app ya, atau bikin desktop app. Nah, sekarang udah mulai bergeser ya transisinya ke ini, teman-teman, ke AI dan automation. Nah, walaupun ya di data yang gua pull juga memang baru dari 64 juta UMKM nih, kalau kita ngomongin web ya atau sistem, ini baru 22 juta yang udah go digital, atau presence-nya udah ada lah di dunia digital. Bisa dari platformnya ya, bisa dari dia ada web sendiri, landing page sendiri, atau dia udah bikin produk yang terpublish di internet, seperti itu. Nah, tetap ya masih banyak UMKM yang butuh website, butuh sistem digital, butuh e-commerce, butuh landing page. Nah, tapi udah geser, teman-teman ya, bukan kita yang jadi yang ngoding sendiri, kita yang develop sendiri. Nah, kebanyakan dibantu dengan AI. Jadi AI yang bantu implement, mempercepat uh, progress development-nya. Nah, jadi ini untuk trennya lebih ke sana. Dan juga untuk otomasi ya, teman-teman. Nah, kan di awal tahun 2023 ya, atau 2022 itu gue lupa, kan sempat muncul yang namanya tuh cekat AI ya, yang ngegantiin banyak customer service, teman-teman tim support untuk ngerespon keluhan, komentar ya dari end usernya. Nah, kebanyakan ya di otomasi menggunakan AI. Nah, ini jadi demand yang sangat tinggi ya, teman-teman, bahkan sampai sekarang gitu.
Apalagi ada tren terbaru nih. Kalau teman-teman lihat ada yang open cloud, nah, itu masih fresh banget, masih diulik gitu ya sama teman-teman penggiat tech dan penggiat AI. Nah, itu bisa jadi peluang baru juga, teman-teman. Nah, next ini content creation sama copywriting ya, teman-teman. Nah, ini juga masih ya. Kadang dia beririsan, bisa content creation, copywriting, social media management. Nah, jadi tergantung. Jadi untuk konten digital development, nah ini masih banyak. Dan yang menariknya ya teman-teman, yang makin menjamur itu adalah profesi sebagai clipper. Nah, tadi saya ada ngelihat salah satu ini ya, ada Kak, kita lihat dulu, saya lupa lagi. Yang ada juga join di channel sebelah, ada ternak clipper nih, ingat saya. Ini ya, ternak clip. Judul ininya apa? Nama channelnya, nama servernya. Nah, di sana dia ngumpulin para clipper ya untuk membuat sebuah clipper ya, klip video untuk keperluan campaign. Nanti dibayar based on views, like, komen. Nah, nanti ada hitung-hitungannya. Nah, itu yang semakin menjamur gitu ya. Apalagi dengan kemudahan kita bikin klip, video-video klip yang ngeklip gini, nah itu bisa kita escalate lah teman-teman. Bisa coba ngebeat ya, bikin portfolio dan lain-lain. Terakhir ya, ini virtual assistant dan remote support teman-teman. Ini udah menjamur di beberapa tahun lalu juga ya, kurang lebih di tahun 2023 sampai 2024 itu lagi booming banget. Aku mau jadi virtual assistant nih, aku ngebantu Miss Owner gitu ya, tanpa kehadiran secara fisik, semua lewat jarak jauh, dokumentasi, administrasi, semua aku handle. Nah, ini itu berarti teman-teman yang emang menggeluti di virtual assistant atau remote support. Untuk demand ini masih banyak ya teman-teman. Kebetulan aku juga dapet beberapa yang lalu ini project virtual assistant. Tergantung juga gitu yang aku dapet. Alhamdulillah ya, puji Tuhan itu cukup simple tugasnya dan cuannya juga ya lumayan lah. Waktu itu yang gue dapet cuma disuruh minta tolong ngatur jadwal salah satu brand owner gitu ya, via Facebook dihubunginnya, minta atur jadwal market riset kecil-kecilan. Nah, kebetulan beliau mau bikin sebuah produk. Nah, nanti deh gue share lebih lanjut. Next teman-teman, kita udah bahas tren. Nah, ini yang jarang di-share gitu ya sama teman-teman yang lain. Nah, kebanyakan gue lihat teman-teman yang di thread gitu ya, di TikTok. Nah, itu dia cuma nge-share langsung tips ya, tanpa nge-share gimana sih realitanya gitu di dunia freelance. Doi pada bilang, kan kebanyakan tuh kalau lihat, oh udah jadi top rated gitu ya di Upwork misalnya, atau udah jebol nih satu project $1.000 atau berapa ratus dolar misalnya. Nah, tapi ini yang jarang dibuka lebih lanjut, terutama yang buruk-buruk atau yang capek-capeknya lah. Nah, yang pertama memang ya teman-teman, freelance asli menarik banget kalau di luar, apalagi untuk teman-teman yang belum pernah terjun sama sekali, terus mau coba gitu ya, apalagi ngelihat langsung konten flexingnya, nah itu kan langsung tergiur ya, udah pasti tergiur banget. Nah, tapi yang perlu kita lihat lebih lanjut, pertama, freelance tuh nggak selalu ada cuannya teman-teman, nggak selalu stabil, nggak selalu pasti ada cuan, tapi nggak selalu stabil pendapatannya. Jadi bisa aja kayak per bulan, nah, gue cuma dapat 500.000, gue cuma dapat 1 juta, gue cuma dapat 500.000, 600.000, atau lagi rame bisa dapat setengah gaji full time atau bahkan 2 kali gaji full time ya, kalau memang projectnya dan scope-nya bagus dan gede teman-teman ya. Nah, jadi ini yang pertama, pendapatan lu nggak akan selalu stabil gitu di dunia freelance, karena lo nggak kontrak base per bulan yang pasti gitu ya. Nah, jadi makanya gue salut dengan teman-teman yang
dia full time di freelance ya, full time by project base gitu di tengah ketidakpastian ini, tapi itu mata pencarian utamanya. Nah itu keren banget. Nah yang kedua, lu harus nyari klien secara mandiri. Ini jarang banget ya, lu dapet kayak referral dari orang. Nah itu sangat sangat jarang ya. Kayak lu harus jadi top rated worker atau freelancer untuk bisa dapat sekedar referral lah di sini. Nah, jadi di sini lo harus cari klien sendiri, ya gimana pun itu caranya. Yang harus kita lakuin, yang pertama itu ya perbanyak networking ya teman-teman. Itu udah wajib, fardu ain hukumnya. Tanpa lo punya networking ya, itu nggak mungkin bisa dapat klien gitu ya. Jadi lo harus ngasih tahu dunia nih, gue open untuk project ini portofolio gue, ini produk-produk ataupun service yang mau gue tawarin. Lanjut pitching teman-temannya. Nah pitching ini yang benar-benar tricky gitu ya. Nah semua orang jujur punya trik pitchingnya masing-masing ya teman-teman. Nah sama juga tergantung dari personal branding teman-teman. Nah kalau gue pribadi, gue itu lebih kepada strike forward ya, langsung ngasih tahu. Kalau di pitching biasa gue cuman nama ya atau background project serupa, kasih porto, udah selesai closing. Jadi biasa cuman 4 itu aja tuh yang gue masukin ya di setiap proses pitching teman-teman. Nah yang ketiga ini, lu sebagai orang yang menggendong diri sendiri ya, sebagai multi role. Nah itu sudah pasti. Jadi di dunia freelance, lu sebagai eksekutor, lu juga sebagai marketer, nah, lu sebagai negosiator, lu juga sebagai ya ini pengelola keuangannya atau ya financial advisor-nya sendiri lah. Jadi bisa dibilang ya lu ngejalanin sebuah perusahaan ya, atau kayak PT perseorangan lah jatuhnya secara tidak langsung ya teman-teman. Cuman memang tinggal tidak ada kelegalannya aja nih yang kurang. Lu kan sebagai pekerja lepas jatuhnya. Nah jadi di situ ya realitanya. Lu juga sebagai sales, sebagai marketing, business development juga. Nah, lu juga sebagai owner di situ, lu juga sebagai implementer di situ. Nah makanya gue bilang lu perlu multidisiplin. Nah di sini terutama untuk di soft skillnya ya teman-teman. Lanjut nih, nggak ada struktur kerja yang jelas ya teman-teman. Nah ini lu harus tahu juga ya, tanpa sistem yang pakem gitu ya yang lu coba bangun, nah gue yakin lu akan kesulitan nih nge-handle waktu sama produktivitas di keseharian. Contohnya kayak gue, kalau time management gue lagi kurang ya, atau emang lagi nggak perform well, nah tuh nanti kelabakan sendiri. Nah kan jadi ini ya teman-teman, jadi kelabakan sendiri, jadi susah nih ngatur. Apalagi kalau nge-handle full time, freelance-nya ada 2 atau 3 aja gitu. Nah itu wah udah kacau banget kalau emang time manajemennya kurang. Lanjut lagi, kita harus terus upgrade skill ya teman-teman. Nah karena kalau lu di dunia freelance lu stuck di situ-situ aja, nah sedangkan kebutuhan dari project owner tuh biasanya bakal terus meningkat tuh. Jadi dia akan terus meningkat ya, terus berkembang, biasanya bakal lebih kompleks. Nah kalau skill kita di situ-situ aja, nah sudah pasti kita bakal ketinggalan teman-teman. Jadi penting nih untuk kalau lagi santai ya, atau project lagi sepi atau lagi nggak ada, ya udah coba cek ya, cek skill lain yang relevan, apa nih yang lagi dibutuhin sekarang, seperti itu. Lanjut nih, tantangan di dunia freelance ya teman-teman. Nah walaupun ya di dunia freelance tuh doi nawarin ya fleksibilitas, peluang yang banyak ya, job yang versatile, bisa kemana aja. Nah tapi yang paling sulit teman-teman, itu yang pertama dari mencari dan mempertahankan klien. Nah jadi gue itu butuh hampir setahun lebih gitu ya untuk
pecah telur nih. Dan gue dapat project pertama itu di platform projectcircle.id itu di 2023 seingat gue. Jadi untuk pecah telur aja gue cukup lama gitu ya teman-teman. Nah apalagi untuk ngejaga klien tuh biar tetap dengan kita nih. Jadi relasi yang perlu bangun, reputasi juga dipertahankan atau ditingkatkan ya, sama ya perbanyak portofolio lah. Kalau memang maunya fokus nih tertentu ya teman-teman, ya is okay, coba jalanin dulu. Tapi ya bisa aja di tengah jalan teman-teman ngelihat anjir kayaknya pasarnya kurang deh, ini deh coba pindah deh kayaknya, atau coba explore yang lain deh. Nah itu sangat mungkin terjadi ya teman-teman. Lanjut, persaingan yang sangat tinggi. Nah yang seperti kita itu banyak ya teman-teman. Nah makanya penting untuk kita semua untuk mencari di mana sweet spot ya, di mana kita jadi pembeda daripada talent-talent freelance yang lain. Nah itu biasanya banyak nih ya strategi-strateginya. Ada yang strategi yang paling awam nih, itu banting harga. Itu yang paling awam ya teman-teman. Dan itu yang juga gue lakuin, jujur gitu ya. Izin nih, pertama yang gue lakuin itu. Jadi taruh mungkin proyeknya nilainya lumayan ya, di 300.000 sampai 600.000. Gue dulu ngikutin ego teman-teman ya. Oh, gue udah ada portofolio, udah ada nih pengalaman. Ya udah gue set, karena range-nya lumayan ya 300 sampai 500, gue coba set aja deh 400 nih. Nah, nanti kalau di project.co.id itu teman-teman, kelihatan lu nggak dapet, yang dapet itu si ini, harga yang doi kasih 3,5 cuman. Nah kan itu selalu kayak gitu ya pola yang gue dapet di project.co.id, selalu nggak jauh dari batas bawah yang diambil, kecuali gue pernah lihat gitu ya, masuk di batas atasnya gitu, mau mendekati batas atas ya, gue lihat portonya, profil doi, oh asli memang ini ya, memang mantep rupanya profilnya. Memang ini top player rupanya di sini gitu. Jadi ya tergantung lagi sebenarnya. Tapi untuk kita yang awal mulai, nah bahkan gue juga sampai sekarang masih coba kalau emang lagi mau butuh banget banyak project, ya nggak jauh-jauh main dari harga batas bawah. Itu sih teman-teman ya, satu-satunya cara kalau untuk kita yang entry nih mau masuk. Lanjut, nah ini negosiasi harga sama value pekerjaan. Nah ini juga yang sangat tricky gitu ya. Nah kita harus bisa dapetin lagi nih sweet spotnya, harga yang dengan harga sekian cocok nggak dengan value pekerjaannya tuh, gimana workloadnya, gimana skill yang kita keluarin, nah itu cocok nggak. Tapi kebanyakan untuk di awal ya teman-teman, itu pasti jatuhnya apa ya bahasa ininya, bahasa kerennya ya dibilang underpaid ya. Kalau dunia freelance wajar banget ya teman-teman ya, karena biasanya kita kan ngincar portofolio dulu. Jadi untuk awal-awal kayak merasa underpaid itu sangat amat wajar ya. Jadi nggak apa-apa, jangan berkecil hati, tetap jalan terus dulu aja seperti itu teman-teman, sambil banyakin portofolionya, kita main di quantity dulu, baru nanti pelan-pelan ini kita naik ke quality-nya teman-teman. Lanjut, manajemen waktu sama workload. Nah ini juga yang sangat sulit kalau teman-teman punya full time seperti saya ya teman-teman. Kayak gue punya full time, apalagi karena gue di data center, kebanyakan data center itu harus jalan 24/7 ya, 30 hari sebulan. Nah jadi ketika live, nah gue harus sudah sangat standby di situ. Nah jadi harus pandai-pandai manfaatin waktu lah sama workload yang ada. Yang terakhir, nah ini yang sangat-sangat seram gitu ya. Nah untuk freelance teman-teman itu sangat-sangat tidak pasti ya. Nah ketidakpastian pekerjaan jangka panjang, karena ya bisa aja nanti trennya bergeser, trennya beralih, bukan yang sekarang lagi nih, bukan niche-nya kayak
sekarang kita masih butuh nih video editor, bisa aja kayak kedepannya video editornya dikurangin workloadnya, dibantu AI misalnya. AI yang ngebaca semua video lu, oke ini cocok, potensi viral, jadiin clipper ya, jadiin klip, beberapa klip. Nah jadi ya peluang yang harusnya bisa ngebuka 3 5 ya video editor, nah jadi berkurang. Nah kan ini ya, jadi nggak pasti teman-teman, ini bakal tergantung dengan tren ya, kemana teknologi berkembang dan berjalan nantinya. Oke, next, nah ini untuk udah sesi ke ini ya teman-teman, berbagi ya insight sama pengalaman pribadi gue sendiri. Oke, untuk teman-teman yang masih mendengarkan ya, feel free untuk ini, untuk show untuk kalau mau request ya, request ngobrol, bisa request to talk, request to speak, sama nanti bisa masukin pertanyaannya di ini teman-teman ya, di chatnya, kan ada chatnya nih, chat di live sessionnya nih dari Kak Angga. Keren bang, thank you Bang Angga. Oke, lanjut teman-teman, ini di insight dan pengalaman pribadi gue sendiri. Jadi gue mulai ya back forward dulu di 2021 di bulan Agustus. Nah ini kebetulan gue waktu itu masih kuliah ya, masih ngerjain skripsi plus mau sidang, dan ya banyak yang bilang itu fase krisis awal lah ya, welcome to the jungle. Nah di Oktober itu gue wisuda, waktunya untuk ya upgrade skill, gue coba apply kerjaan full time. Nah cukup stres ya teman-teman, lu dapetin kerja pertama, apalagi terhitung sebagai angkatan corona di sini, nah itu sulit banget asli. Nah sampai di Desember 2021, nah gue dapetin kerjaan pertama yang tadi tuh, yang di digital agency sebagai junior teknologi project manager di digital agency. Nah di Juli 2022 asli gue jenuh ya kerjaan gue, karena di digital agency nah, memang banyak, tapi puji Tuhan gue bisa lebih cepat lah ini dalam bekerja. Semua pekerjaan yang gue selesain, yang gue deliver itu gue rasa di atas ekspektasi ya yang di request. Jadi mulai jenuh nih dengan kerjaan. Cobalah tuh sampai di November 22, apa coba ini ya, iseng apply freelance, kayaknya nih asli nih, asik nih, di beberapa platform sekaligus gue belajar ini platform atau skill baru juga untuk menunjang freelance-nya. Sampai di bulan Desember teman-teman ya, udah apply kesana kesini ya, proposalnya bid ya, semua strategi dipakai, nah belum ada yang nyangkut. Nah sampai di Januari nih, di Januari 2023, nah pas gue dapet pekerjaan yang di Batam yang sebagai IT project eksekutif yang di startup tadi. Nah itu gue dapet project pertama plus zong ya. Nah jadi dapat project pertama zong pula, jadi udah seneng pecah telur, tapi zong ya jadinya fail ya untuk project pertama gue. Jadi ya dari situ gue belajar sampai di terus ya sampai di Januari 2024. Nah gue dapet terus bosain kayak di 1 bulan itu dapat ya 1 project lah untuk ngisi gitu ya, atau 1 bulan ya ada kegiatan lain ya, kegiatan freelance lain untuk ngisi nih selain di kegiatan ini ya, di kegiatan full time, kerjaan full time. Nah bahkan dari 2024 sampai sekarang ya teman-teman, berarti ya terhitung 2 tahun ya, sampai sekarang gue mulai full aktif di luar jam kerja. Nah itu gue hanya di 2 platform lokal, jadi makanya kadang job-job yang gue kasih ya teman-teman itu di antara di Fastwork ya atau di project.co.id, karena gue mainnya di situ kebanyakan. Nah alhamdulillah udah ada di 30 lebih ya project freelance yang udah gue coba closing sampai saat ini, sama freelance lainnya itu ya tutoring sama mentoring lah di
beberapa edutech termasuk MySkill sendiri, teman-teman. Nah, ini juga gimana cara gue mulai? Nah, ini juga banyak yang jadi pertanyaan ya, teman-teman. Gimana cara gue mulai? Awalnya itu gimana? Nah, yang pertama, teman-teman, gue itu coba kenalin nih skill dan minat. Nah, di sini gue kasih dua konteks ya. Nah, yang pertama, lu udah tahu mau mulai apa nih. Jadi udah diketahui sejak dini lah yang lo mau bikin apa. Nah, lu bisa langsung aja tuh convert. Contohnya dari pekerjaan utama ya. Lu mau coba, kayaknya kalau gue jadiin sampingan oke deh. Caranya ya lu pecah-pecah ya, teman-teman. Lu pecah-pecah untuk ini. Lu pecah-pecah terkait pekerjaan utama jadi beberapa service atau produk yang lebih menghasilkan. Contohnya, nah kayak kalau lu sebagai seorang sosial media manager deh. Nah ya, nah, lu bisa pecah-pecah. Misalnya lu bisa bikin kayak konten pilar di situ. Lu juga bisa bikin script untuk konten ya. Bisa bikin script untuk mekanisme short video, reels, TikTok ya, dan lain-lain. Lalu bisa juga nanti tag videonya ya, jasa editing misalnya atau jasa shooting. Nah, jadi dari pekerjaan utama lu bisa breakdown nih beberapa scope pekerjaan, jadi ini nih deh niche di freelance lu gitu. Atau mau jadiin satu kesatuan ya, jasa social media management. Nah, itu is okay juga. Yang kedua, teman-teman ya, konteks yang kedua itu lu coba, lu harus cari tahu nih. Lu belum tahu, belum yakin, gue mau bikin apa ya, lu mau bikin freelance apa ya. Nah, cara yang biasanya gue kasih tahu ke teman-teman yang baru mau mulai dan belum tahu, itu berangkat dari lu sukanya apa. Nah, lu lagi doyan atau demen ngapain akhir-akhir ini. Nah, dari situ lu coba cek, ada nggak peluang untuk dijadiin cuan di situ. Nah, contohnya kayak gue lagi demen bikin atau gue lagi demen ngoleksi atau beli stiker lucu. Contoh kayak kalau gue suka kucing ya, gue ngeliat nih stiker lucu ya kucing. Entah nanti gue mau bisa tempelin di HP ya, di case HP, atau gue tempelin di laptop, di device gitu misalnya, atau di tumbler. Nah, lu lihat kayaknya kalau gue bikin sendiri oke deh. Gue bikin dengan kreasi gue sendiri, gue bikin brand gue sendiri, kayaknya asik nih. Atau bahkan gue bikin stiker, ya udah orang request lah, feel free request mau bikin stiker apaan. Nah, jadi satu peluang ya teman-teman di situ. Cara lain, kalau nggak mau berangkat dari yang lu suka, lu coba follow the wave gitu ya. Lu coba ikut aja nih yang lagi trendingnya apa. Kalau untuk sekarang misalnya trennya lu bikin video faceless pakai AI. Jadi lu cuma ambil caplok beberapa footage ya. Suaranya pun suara AI boleh, suara lu boleh. Ya udah bikin kontennya. Jadi ya bikinlah value yang mau lu share ke teman-teman lain atau ke publik itu apa. Nah, barangkali itu bisa jadi portofolio dan juga bisa menghasilkan. Itu untuk cara ya teman-teman ngenalin skill dan minat sejauh yang gue pahami sekarang. Kedua, nah ini market research. Kebetulan ini juga salah satu service gue di freelance ya. Jadi market research cukup sering gue lakukan teman-teman. Dari manapun itu ya, dari apapun itu. Nah, yang pertama sesuai judulnya gitu ya, titelnya market research. Lu coba riset ya, cari tahu semuanya yang ada dimanapun. Nah, lu cari contohnya kayak apa nih service yang lagi high demand, kebutuhannya banyak. Kalau lu di IT, lu di tech, gue lihat implementasi AI makin gila-gilaan. Coba deh dulu, coba install dulu, coba pretelin semuanya, ulik-ulik. Nah, kalau lu udah jadi early adopter ya teman-teman, lu yang udah pakai di awal-awal, nah lu bisa cuanin. Nah, kebanyakan gimana cuaninnya? Ya, lu bikin template contohnya. Kalau dulu kan ini ya,
flow, kalau teman-teman ingat N8N tuh dulu. Nah sekarang yang masih hidup ya, tapi kan dulu lagi high demand banget, orang pada bikin template flow-nya, bikin kelas sudah pasti ya teman-teman. Itu yang paling cepat ya, lu belajar, lu ikut kelas orang, habis itu lu bikin kelas lagi untuk ngajarin orang. Nah itu flow yang selalu gue lihat kalau untuk ini ya, yang bau-baunya itu tag. Jadi mana teksnya di situ. Habis itu gimana trennya nih? Trennya gimana? Platform yang lu pakai untuk jualan apa? TikTok kah? Atau lu bikin kayak simple landing page kah? Lu lihat juga gimana nih kompetisinya? Ini siapa aja yang udah main di sini? Ada nggak community-nya? Ya lu masuk di situ. Ya cobalah soft selling gitu ya, atau mau hard selling pun kalau memang boleh diizinkan di community, ya gaskan aja teman-teman ya. Lanjut, jangan lupa juga lihat berapa nih harga yang dipatok ya untuk jasa lu, produk atau service lu. Nah untuk ini ya teman-teman, ini juga jujur gue punya beberapa pendekatan sebenarnya kalau terkait harga. Nah yang pertama tuh, lu bisa pakai convert dari full time. Nah, contohnya nanti lu dapat gaji sebulan itu berapa ya, lu bagi di per bulan. Misalnya let's say lu gaji di ini ya, di 10 juta. Ya udah lu bagi tuh di sejuta ya, lu bagi 20, karena kan 20 hari kerja kayak teman-teman. Nah, lu bagi, dapatlah nanti perharinya berapa. Nah kalau memang project lu per hari, di situ lu komitnya, ya udah langsung aja dikalikan sesuai dengan ini, sesuai dengan yang lu ada dapat di full time. Itu yang cara paling gampang banget. Atau kalau memang mau diturunin lagi sampai ke per jam teman-teman, nah bisa tuh, bisa diturunin juga dari satu hari kan dapat tuh, misalnya dapatlah angkanya 250.000 ya per hari. Ya udah lu bagi aja teman-teman, bagi 8, karena kan normalnya lu 8 ini kan 8 jam kerja kalau itu normal. Nah dapat hasilnya. Nah itu yang lu charge ke project owner. Itu untuk ya strategi lain lah. Strategi alternatif ya biasanya kita ngecek pasar ya teman-teman. Nah ngecek pasar, oh pas gue lihat anjir bikin web yang ini ya, yang gampang, landing page. Nah itu cuman ini boleh nih, cuman di 4 juta bisa. Udah gaskan aja teman-teman ya, di 4 juta. Tapi karena gue baru, ya udah deh gue coba 2,5 aja kayaknya bisa nih. Dari Kak Angga, dari Bang, vibe coding Bang, lumayan sekarang demandnya. Nah benar ya, thank you Bang. Nah untuk vibe coding ya, untuk teman-teman yang tech ini masih menjadi primadona dan laku keras ya teman-teman di sini. Cuman ngetik ya beberapa prompt, udah selesai ya ini ya. Jadi tuh satu landing page, jadi semuanya bisa di desktop, bisa responsif juga. Nah jadi itu untuk cara harga ya teman-teman, cara kita nge-breakdown harga, ngasih harga. Yang terakhir itu value apa nih? Apa nih yang bedain lu dengan yang lain, friends lain? Contoh apa yang bedain Bang Angga dengan yang lain gitu ya? Dari sisi UI UX designer contohnya. Misalnya Bang Angga bilang, oh kalau dia aku free revisi apapun itu. Nah itu kan udah jadi nih ya, udah jadi poin tersendiri nih. Buset ya, ngasih revisi itu unlimited sampai puas gitu ya project ownernya. Nah jadi itu contoh ya teman-teman, itu contoh untuk nilai unik apa yang bisa ditawarkan. Bisa di pre-salesnya ya, pre-salesnya mungkin contohnya kayak oh free konsultasi dulu walaupun belum jadi, ataupun ya after salesnya lah, ketika udah jadi atau udah deal, itu benefit apa yang bisa didapatkan lagi. Nah kurang lebih seperti itu.
Ini next teman-teman, ya bangun trust sama portofolio. Nah, yang pertama bangun trust ya. Untuk trust ini asli sulit ya awal-awal untuk ya orang biar bisa trust sama kita itu gimana. Nah, makanya gue selalu mendorong ya lu mau nggak mau jadi nih lu bikin konten gitu ya biar orang tahu lu itu siapa, kayak tahu gue ini siapa, ya mungkin ya spesialisasi gue di mana, udah ngerjain berapa project. Itu kan project owner atau klien kan harus tahu ya teman-teman. Jadi trust dan portfolio, nah itu salah satu juga nih yang harus kita kembangkan gitu ya. Nah kalau emang kita belum ada, kak aku buntu banget, aku introvert contohnya ya, aku belum ada porto nih, aku belum ada project satupun. Nah caranya ya lu bisa bantu teman-teman ya, lu bisa bantu dengan doing for free, gratis ya, dari mungkin teman-teman, keluarga, atau lingkungan sekitar ya, pasangan. Nah nih aku bikinin deh ini ya, gue pegang di sosial media lu gitu, yang bisnis dimsum lu contohnya gitu, biar gue ada porto nih, ada pengalaman. Ya udah lu dikasih, nah lu udah dapat trust gitu ya, udah dapat trust untuk membangun, untuk megang sosial media. Ya udah, jadi itu portofolio teman-teman. Atau alternatif lain, ya udah lu bikin dummy project. Caranya ya bisa dari AI ya, promptnya biasanya yang sederhana aja ya, bertindak sebagai project owner ya, bikinkan saya brief project untuk bikin sebuah website gitu ya, untuk website UMKM di bidang batik misalnya, baju batik misalnya, atau kain batik. Nah jadi tetap escalate AI ya teman-teman, kalau memang mau bikin dummy project biar lebih cepet, nggak ngawang-ngawang tuh. Lanjut, itu juga gunakan platform yang mendukung teman-teman. Nah kalau aku sendiri, karena udah aku bilang masih main di lokal ya, jadi baru di project.co.id sama di freelance.id. Nah kalau teman-teman memang udah ada kemampuan, udah ada spesialisasi di market yang lebih besar, nah bisa coba beberapa platform lain seperti Upwork atau 1000 ya, atau juga bisa coba Fiverr. Nah itu kan bisa teman-teman coba ya. Kalau misalnya mau bentuknya adalah produk digital, nah teman-teman bisa ke ini link ID, Kliki ID, Gumroad ya, atau GoAkal. Nah itu beberapa platform yang mendukung untuk kita jualan produk digital misalnya. Terakhir teman-teman, nah ini ya sebisa mungkin ya tetap jalin komunikasi ya, dan relasi yang berkelanjutan dengan siapapun itu. Jadi kalau gue sekarang nih, gue coba inisiat ya, jalan komunikasi, relasi ke teman-teman yang sama sekali gue belum pernah ketemu gitu ya. Kita cuma ketemu di online. Gue coba kumpulin semuanya, bangun community. Nah teman-teman juga kalau misalnya ada onsite ya, komunitas yang onsite, sebisa mungkin hadir di sana gitu ya teman-teman. Dan kalaupun ikut yang online, nah sebisa mungkin ini jangan cuma jadi silent reader. Nah karena kebetulan juga kita punya server open ya teman-teman, jadi feel free teman-teman kalau mau initiate diskusi. Kalau teman-teman, kak kayaknya aku mau ngisi deh di live session nanti ya, live session selanjutnya, boleh dong ya, sangat terbuka ya teman-teman. Gue nggak mandang lu udah ada project kah sebelumnya, atau lu top rated worker kah sebelumnya. Kalau ya lu mau sharing ya pasti gue persilahkan ya teman-teman, selagi ini ya relate dengan yang kita diskusikan tentang freelance. Feel free aja untuk share apapun di sini, begitu. Oke, dari gue itu dulu ya teman-teman. Thank you banget nih 4 orang ya atas perhatiannya. Nanti untuk sesi ini juga gue rekam ya, jadi kita tetap bisa coba
atau rewatch lagi nanti bareng-bareng, nanti akan gue upload di YouTube, sama nanti gue ini share linknya. Boleh kalau ada pertanyaan dari teman-teman, atau bahkan mau join juga di ini ya, request mau ngobrol, boleh juga, silakan, bisa diklik tanda ini tapak ya, request kalau mau. Ini ada dari thank you, tiap hari apa aja bang jadwalnya untuk live session sampai ini. Inisiatnya udah mau di per seminggu atau per 2 minggu gitu. Jadi rencananya gue coba lihat dulu ada nggak nih apa yang mau ngisi gitu ya di tiap-tiap minggu. Tapi maksimal itu per 2 minggu itu ada. Jadi feel free teman-teman, misalnya nanti kalau mau ngisi gitu ya, itu langsung aja kontak gue. Jadi it's okay. Teman-teman kalau misalnya Kak, aku ada agensi, aku ada perusahaan nih, mau coba branding dari sini. Boleh nggak ya? Boleh, teman-teman ya. Gua open to collaborate, boleh banget. Contoh kayak teman-teman, misalnya kayak Kak Angga nih, Kak, Gazi gue ada studio nih, Angga Studio, mau ngisi di sini. Gue mau bawa diri gue sekaligus bawa brand gue sendiri. Gimana, boleh nggak ya? Boleh banget teman-teman ya. Feel free untuk ini ya, untuk kontak gua, nanti kita tinggal atur jadwal teman-teman. Jadi feel free banget. Kalau ada lagi boleh, kalau ada yang mau ditanyain, karena udah jam 4 juga teman-teman ya. Oh pas nih, 5 menit lagi sejam ya. Thank you banget. Jadi teman-teman bisa taruh pertanyaan ya di ini, bisa di Ask Anything ya, di channel Ask Anything juga boleh. Kalau di general chat kalau mau nanya juga boleh. Jadi feel free untuk drop apapun itu, yang penting relevan dengan ya skill digital freelance. Feel free ya teman-teman gitu. Untuk harinya gitu ya, jadi untuk jadwalnya sebisa mungkin di seminggu atau per 2 minggu itu pasti. Untuk jamnya nanti fleksibel gitu ya, kita lihat nanti gua aturnya gimana, atau kalau ada tergantung juga narasumber kalau ada ke depannya gitu. Untuk platform selalu via Discord ya teman-teman. Jadi tidak ada kayak Kak ada ininya nggak, ada Zoom nggak, oh nggak. Jadi lebih enak di Discord ya teman-teman, bisa langsung kayak gini ya, bisa mau audio call aja bisa, chat bisa, conference gini pun juga bisa. Jadi begitu untuk ini. Boleh ada lagi teman-teman yang mau ini ditanyain atau mau ngobrol dulu, boleh. Kita masih ada waktu 4 menit. Sambil gua stop tinggal stop streaming dulu. Oke, dari Kak Angga, market Indo itu besar nggak Bang untuk freelancer, terutama creative people? So far masih ya, masih Kak Angga masih besar banget untuk di dunia kreatif ya. Tapi yang gue dapet di lapangan, nah memang note-nya adalah terkait budget projectnya itu nggak seseksi ini, nggak seseksi yang dulu. Contoh nih, contoh kecil langsung aja kita ini ya teman-teman, kita coba cek. Misalnya kita coba cek ini deh, contoh kita cek ini ya teman-teman, coba cek. Nah kelihatan ya, tapi bisa coba cek ininya, streamnya. Oke, sip nih. Ini di Fasok ya teman-teman. Gue coba ke job board misalnya nih. Nah ini kan kebetulan bisa kita lihat bareng-bareng paling atas nih, panjang umur ya, freelance untuk fotografi dan videografi, clipper konten. Nah kan bisa dilihat ya, ini masih banyak di dunia kreatif teman-teman. Pertama di clipper ya,
Nah yang urutan ketiga nih dia bilang dia minta independen nih konten kreator ya. Nah, di sini. Habis itu dia minta lagi nih ada sales, ada freelance content creator short video. Jadi masih banyak ya nih desain grafis ya. Dia minta saya mencari materi freelance untuk klien di sekolah daerah Jabodetabek, Bandung, dan Cimahi. Tapi ini dia note-nya onsite ya teman-teman. Nah, lanjut lagi untuk nih mencari Facebook Manager. Nah, grafik desain sama video editor. Nah, ini kebetulan syaratnya offline ya, onsite. Nah, ini dia minta ada financial pricing. Jadi masih banyak ya bangga untuk di market kreatif gitu. Nah, tapi bisa dilihat lah ininya apa harganya nih, pricingnya. Dibilangnya kayak pricing membuat video AI. Nah, dia bilang maksimal cuman 25.000 ya teman-teman. Jadi ya bisa inilah, bisa dibayangkan lah gitu ya untuk harga yang dikasih itu udah nggak udah nggak seksi dulu, udah nggak segede dulu. Thank you, bangga. Dari Kak Nin udah coba market luar bang. Nah jujur, kalau aku sendiri udah coba ya market luar itu Upwork ya, itu udah coba juga sama freelancer tuh udah coba juga. Nah kebanyakan teman-teman untuk market luar ya, untuk market luar itu sendiri yang ngerinya ini persaingannya sama kebanyakan kalau dari gue bilangnya itu pay to win lah. Jadi ya modal yang lu keluarin untuk ngebit untuk masukin project itu besar banget. Nah gue sendiri belum masuk ke tahap ini dengan apa ya, dengan porto gue sekarang ya, dengan portofolio sekarang, scope sekarang itu udah berani untuk kayak nge-spend berapa belas dolar sekali masukin ya proposal, atau berapa puluh dolar untuk masukin proposal. Jadi ya itu gue masih evaluate risk-nya teman-teman ya, di resikonya. Jadi kalau dibilang udah pernah masuk, udah coba apply, udah ya Kak Nin ya, udah coba apply, udah coba masukin, tapi ya, balik lagi pas gue makai gitu ya, udah coba apply masih belum dapat masih belum pernah jebol nih. Kayaknya kurang effort untuk belanjain koneksi nih kayaknya kalau di Upwork gitu ya. Atau kalau di freelancer itu kita bisa bayar kayak 5 dolar, 10 dolar untuk jadiin proposal kita tuh di atas ya. Bayangin 75 orang ngebit teman-teman ya. Nah, dia kayak taruh aja 20 atau 30 dolar gitu untuk ada di urutan ke 1 sampai 3 ya. Semua proposal. Itu sih yang agak kios gitu ya. Oke, dari Kak Sian, Bang mau nanya, saya kebetulan masih pemula dunia freelance. Biasanya market saya dari mulut ke mulut aja. Nanti kita yang pemula bisa nggak sih tanya untuk bisa closing pertama? Mulai dari sampai projectnya berjalan gitu, Bang. Nanti ada kelas berbayarnya, Bang. Oh, nggak ada ya, Kak Sian. Jadi kayak ini kayaknya yang kemarin kan ya, yang sempat gue sempat nangkring nih di salah satu sharing room. Kalau mau nanya, boleh coba ini teman-teman, boleh coba japri aku dulu atau ngetek aku di general chat, Kak mau nanya nih, ada waktu nggak ya, nanti kita atur jadwal. Nggak ada kelas berbayar ya teman-teman, di sini gue nggak ada mau monetize gitu, jadi nggak ada kelas berbayar, gue nggak ada ngeset produk digital, buku, ready freelancer ini nggak ada gitu ya. Jadi di sini untuk gue sebagai inisiator, gue nggak mau memonetize community ini gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang mau monetize atau udah ada yang pro,
mau ini ya, mau coba sharing produknya, freelance-nya, feel free ya teman-teman di sini. Kalau gue sendiri, gue akan sharing dengan sepemahaman gue, ya setahu gue sampai sekarang, ya 2 tahun di freelance, walaupun baru di lokal dulu ya. Nah itu harapannya ada teman-teman yang udah ready di market luar nih, yang udah established di sana, mau sharing-sharing biar kita bisa belajar bareng gitu. Tapi untuk case-nya Kak Sian, is okay kalau dari mulut ke mulut dulu gitu ya. Palingan coba dikuatkan lagi di situ, makin dipertajam atau makin diperlebar deh ininya. Apa rantai dari mulut ke mulutnya. Sama itu pelan-pelan coba publish ini kayak portonya dipublish ya. Kalau gue sendiri itu bikin ataupun mau coba ngekonten ya teman-teman. Nah jujur gue juga untuk konten kayak ngomong gitu ya. Nah itu gue juga belum mulai sebenarnya gitu ya. Gue belum mulai kayak nge-sharing video reels atau video short video gitu, gue belum mulai. Gue masih untuk konten sekedar single post. Cuman nge-sharing kerjaan gue udah selesai, gue juga baru ke situ arah kontennya. Nah kalau untuk sekedar diskusi ya, chit-chat, nanti bisa ini janjian aja atau tag gua gitu di general chat atau mau DM Discord juga aman. Nanti kita nangkring lah di ini di sharing room 1 sampai 5. Nah, kan udah gue bikin nih ya. Jadi boleh nanti mau yang nimbrung, mau yang ngisi chat, nggak harus gue juga. Gitu, kasihan kurang lebih. Thank you banget. Misalnya nih nanti kalau ada, Kak, aku lagi proses bidding nih, lagi ditanya sama project owner, bantu dong, boleh nggak? Oh boleh, aman banget ya, selagi free. Nah bisa ya, aman banget. Sip, thank you. Kasihan, thank you. Boleh ada lagi teman-teman? Kalau sudah cukup ya, nanti kayaknya kita tutup dulu gitu ya teman-teman. Thank you banget untuk sesi hari ini. Tadi picknya gue sempat lihat 6 atau 7 orang. Thank you banget untuk semuanya udah dengerin ya. Kebanyakan ya gue yeping ya. Dan tetap yeping kayaknya untuk beberapa waktu terdekat. Jadi feel free ya teman-teman buat nanti tetap bertanya, tetap keep interaktif di sini. Sekali lagi gue bilang ini bukan, gue cuma inisiator di sini, gue nggak ngebatasin lu mau bikin acara ya, lu mau nge-sharing apapun terkait skill digital, freelance, apapun itu yang sekiranya bermanfaat ya, feel free untuk share ya, feel free untuk berbagi dalam bentuk apapun itu. Oke teman-teman, dari gue cukup. Thank you banget, sampai jumpa ya di live session selanjutnya nih. Boleh kalau udah yang terpikir, Kak, aku ngisi deh nanti next, bisa ini ya teman-teman, bisa DM aku langsung via apapun itu. Thank you semuanya. Thank you Ganin, thank you Bangga, thank you. Feel free, boleh lanjut kalau thank you kalau ada kegiatan lainnya. Barangkali udah ini ya, siap-siap mau ngabuburit. Boleh, silakan.